silakan hidupkan kamera ya. Baik, teman-teman mahasiswa Pertukaran Merdeka, kepada narasumber kita Bapak Ketut Setiawan, kepada mentor Mbak Binti dan seluruh teman-teman semua. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan refleksi 5, yaitu merefleksikan apa yang sudah kita kerjakan di Kebinekaan 9 dan Kebinekaan 10 tentang kuliner. Jadi hari ini kita kedatangan Bapak Ketut Setiawan S. Wiryo, ini adalah pengusaha di bidang bumbu pecel dan pecel yang asli khas dari Madiun. Nah, sambil menanti teman-teman yang belum hadir, kita memulai kegiatan pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Kita akan putarkan video dulu, jadi tentang intro tentang Madiun yang dulu pernah saudara lihat juga, sambil menanti beberapa teman yang belum datang. Begitu Pak Ketut nggih? Oke, baik. Oh, saya belum di co-host, Mbak. Sudah, Ibu. Oke, sebentar. Oke teman-teman, kita akan melihat jelajah Kota Madiun yang dulu pernah teman-teman lihat sebelumnya, sambil menanti teman yang belum hadir ya. Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila,
It's still to be. Grab your champagne glass tonight. We toast to freedom in the Caribbean. Yeah, in the Caribbean. Yeah. Smoke, smoke, smoke. Fire it up, light our lanterns. Make the night sky red. Make the night sky red. Yeah, yeah. We'll drink honey by the ocean. It's a big potion. Come on, baby, let me tell you what got light. Our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Come on, baby, let me tell you what time light up. Fire got it up until you never break apart. Moving away till you see. Moving away, can't you see? The one thing one more time. So we gonna do this tonight. Kalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan. Negeri ini jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Baik, itu adalah lagu intro kita yang dulu pertama kali pernah kita tayangkan untuk memberikan semangat kepada semua teman-teman. Pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan Modul Nusantara ya. Baik, kalau begitu karena teman-teman sudah berkumpul semua, kita akan segera memulai acara Modul Nusantara Kegiatan Refleksi 5 bersama Bapak Ketut Setiawan Bapak Ketut S. Wiryo, sama gini lebih enak begitu ya Pak. Bapak Wiryo akan dimoderatori oleh Mbak Binti. Silakan Mbak Binti. Baik, terima kasih Bu Maya atas waktunya. Sebelumnya mohon maaf teman-teman, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Mbak. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Maya Kartika Sari, Magister Pendidikan,
selaku dosen modul Nusantara. Yang saya hormati Bapak Ketut selaku narasumber kita pada sore hari ini, dan yang saya banggakan teman-teman mahasiswa Pertukaran Merdeka periode pertama tahun 2021. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Esa, di mana atas rahmat dan nikmat Tuhan yang Maha Esa kita dapat melaksanakan kegiatan pada sore hari ini dengan keadaan sehat, tidak ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya nanti di Yaumul Qiyamah. Baik, saya selaku moderator mohon izin untuk menyampaikan susunan acara pada sore hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan, acara yang kedua prakata dari dosen modul Nusantara, acara yang ketiga yaitu acara inti, pemaparan makanan tradisional atau makanan khas Kota Madiun oleh Bapak Ketut Setiawan, dan acara yang keempat adalah penutup. Memasuki acara yang pertama yakni pembukaan, marilah bersama-sama kita buka acara pada sore hari ini dengan mengucap basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yakni sambutan dari dosen modul Nusantara kepada Bu Maya Kartikasari, Magister Pendidikan. Waktu dan tempat saya serahkan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Binti. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ketut Eswiryo sebagai narasumber kami di modul Nusantara, modul refleksi kelima dengan tema kuliner yang ada di Madiun dan kuliner Nusantara yang sudah dibahas hari kemarin. Kemudian kepada Mbak Binti Istiqomah, terima kasih telah memulai acara pada hari ini, dan teman-teman seluruh mahasiswa Pertukaran Mahasiswa Merdeka Angkatan Pertama, terima kasih atas partisipasinya pada hari ini. Hari ini kita sudah masuk ke modul refleksi 5, yaitu teman-teman nanti akan merefleksikan hasil kebinekaan 9 yang kuliner Nusantara yang teman-teman telah menyajikan kemarin, dan kuliner yang ada di Madiun yang nanti akan dibantu dengan Bapak Ketut Eswiryo untuk menjelaskan lebih rinci dan lebih mendetail tentang kuliner berupa sambal pecel dan pecel Madiun. Jadi hari ini kita akan mengupas tuntas tentang pecel dan bagaimana sih cara membuat sambal pecel. Jadi nanti kita sudah ada narasumbernya, dan beliau adalah pemilik dari depot pecel yang ada di salah satu depot pecel yang ada di Kota Madiun. Mungkin segitu dari saya, dan semoga teman-teman bisa mengambil makna yang sangat luar biasa pada pembelajaran pada hari ini, dan semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Maya atas sambutannya. Memasuki acara yang ketiga, yakni acara inti, penyampaian materi oleh Pak Ketut Setiawan Eswiryo selaku narasumber kita pada sore hari ini. Kepada Bapak Ketut Setiawan Eswiryo, waktu dan tempat saya persilahkan Bapak. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para mahasiswa Nusantara semua. Perkenalkan, nama saya Pak Ketut Setiawan, tapi saya biasa dipanggil juga Pak Ketut boleh, Pak Setiawan boleh. Kemudian depot saya kebetulan juga berlokasi di Jalan Cokroaminoto 117 dengan nama Depot Nasi Pecel Eswiryo. Saya istri 1, sudah punya anak 2. Kemudian anak saya juga alhamdulillah sudah bekerja semua, jadi saya di sini meneruskan usaha yang sudah dirintis oleh Bapak Ibu saya. Mungkin perkenalan saya itu nanti bisa kita lanjutkan ke PowerPoint selanjutnya.
Saya Baik. rasa itu. Terima kasih atas waktunya. Baik, Bapak. Terima kasih, Bapak, atas perkenalannya. Saya mohon izin men-share materi Bapak ya, Pak. Siap. Ya, ini kuliner saya namanya dapat nasi pecel Esperial ya. Ini nasi pecel ini sudah kami dirintis oleh ibu saya itu insya Allah sekitar tahun 62 ya. Jadi saya sudah generasi kedua. Ya mungkin untuk dilanjut untuk historinya atau bagaimana nanti saya jelaskan lebih lanjut. Jadi histori nasi pecel ini ternyata sudah ada sejak tahun 1700-an pada masa Pakubuwono ke-1. Jadi ini sudah ada. Ya lanjut. Untuk selanjutnya bisa dilanjut lagi. Ya ini ada sejarahnya nanti. Jadi pada saat itu dalam menyambut para tamunya itu disajikan nasi pecel. Ya mungkin untuk selanjutnya untuk histori Madiun lanjut. Nah ini histori nasi pecel di Madiun ini sudah ada. Jadi sejarah Madiun itu sudah ada sejak abad 15. Pada saat itu masa pemerintahan Ronggo Jumeno sekitar 1586, yaitu pada masa Mataraman Islam. Jadi itu sudah mulai ada sejak itu. Jadi pada saat pada masa Ronggo Jumeno ini nasi pecel itu sudah ada, sudah diperkenalkan. Jadi sudah sekitar berapa abad itu kita bisa menghitung. Oke, selanjutnya Mbak. Yaitu jadi Mataraman pada Panembahan Senopati itu sudah mulai ada. Jadi untuk termasuk kuliner yang ada di Madiun, makanan nasi pecel sudah dikenalkan kekhasan bumbu-bumbu nasi pecel itu sendiri. Oke Mbak, selanjutnya lagi, nanti saya lanjutkan. Nah ini nasi pecel Madiun. Jadi ini nasi pecel Madiun ini sudah ada itu semasa kemerdekaan ya. Jadi pada saat itu tentara Siliwangi dalam rangka penumpasan PKI di Madiun 1948, yaitu mereka punya tempat berbasis di Jalan Kutilang. Nah, di situ untuk menjamu pasukan Siliwangi, masyarakat Madiun memberikan sambutan dengan memperkenalkan nasi pecel Madiun dengan kekhasannya, yaitu sajiannya dipincuk. Jadi itu seperti dilihat itu pakai daun pisang, kemudian aroma jeruk purutnya yang ini menjadikan khas tersendiri untuk nasi pecel Madiun. Jadi nasi pecel Madiun ini sangat simple. Jadi itu untuk penyajiannya itu termasuk kalau kami amati lihat itu nasi pecel Madiun ini makanan sehat ya. Jadi karena apa saya katakan sehat? Karena kita di sini memakan sayur-sayuran. Nah, ini sangat luas sekali untuk sayur apa saja bisa disajikan. Seperti misalkan kembang turi, kemudian daun
daun singkong, daun pepaya, bayam, kemudian ada kerai. Pokoknya segala sayuran itu bisa. Nah, di sini ini apa? Makanya ini saya katakan makanan yang sangat sehat. Beda dengan masakan mungkin yang lain ya, karena ini kita langsung dari dari sayur-sayuran. Kemudian kita kasih bumbu pecel. Nah, ini yang mungkin bisa dicoba untuk para mahasiswa semua atau yang sudah pernah nyoba. Nah, ini kalau menurut kami itu yang paling enak nasi pecel disajikan pada pagi hari. Pagi hari itu karena apa? Ini terutama di Madiun itu orang kalau makan nasi pecel itu senangnya pagi. Karena apa? Pagi itu memang nikmat sekali. Karena saya juga mencoba makan nasi pagi, siang sore itu ternyata beda. Jadi pada saat makan pagi itu rasanya itu enak sekali. Nanti mungkin para mahasiswa kalau ke Madiun bisa mencoba merasakan makan pagi, siang atau sore itu ternyata makan nasi pecel itu lebih enak pagi. Ini menurut kami kami amati ya. Dan ini seperti yang saya sampaikan. Jadi itu saya sampaikan mulai berusaha usaha ini sudah tahun 62 mungkin sekitar 58 tahun ya sampai sekarang. Saya generasi kedua. Nah ini untuk sampai sekarang alhamdulillah ya kami masih bisa bertahan karena kami tahu ini adalah warisan. Jadi warisan yang mungkin kebetulan saya juga pengen meneruskan karena tidak ada yang meneruskan. Kebetulan saya juga pengen mencoba melestarikan. Ya alhamdulillah sampai sekarang masih bisa bertahan. Tapi untuk selanjutnya nanti kami juga tidak tahu apakah selanjutnya anak saya itu juga mau atau bagaimana, ini tergantung situasi keadaan. Mungkin kalau sudah bekerja dia juga beda lagi. Jadi karena ini kalau kuliner itu kita harus senang ya. Memang usaha ini sebenarnya kalau mau diteruskan itu ya tetap bisa untuk bisa berkembang sebenarnya. Tapi ya alhamdulillah memang perkembangan kami ya sebatas kemampuan kami aja karena memang sulit sekali untuk mencari generasi penerus. Nah ini untuk nasi pecel Madiun ini kami rasa sudah mungkin sangat dikenal untuk kekhasannya. Mungkin bisa dilanjut ya. Nah ini untuk saya perkenalkan lagi untuk pembuatan bahan-bahan sambal pecel. Ini mungkin bisa ditayangkan, bisa terdiri dari mungkin cabai merah. Itu cabai merah itu ada besar, kecil, kemudian ada daun jeruk purut, ada buah jeruk purut, kemudian ada gula, kemudian ada gula ini ada dua, gula merah, gula putih, kemudian bahan-bahan yang lain. Nah ini kemudian untuk itu ada bahan kacang juga ya. Kacang itu pembuatannya nanti kacang itu digoreng ada sangrai ya. Sangrai ini saya jelaskan sedikit. Maksudnya goreng sangrai itu ini kalau sekarang itu dulu waktu saya pernah membantu ibu bapak saya itu penggorengan sangrai itu pakai wajan tapi terbuat dari tanah liat. Jadi tanah liat itu dipanaskan dulu pakai pakai kayu bakar ya. Tapi sekarang kan sudah ada kompor ya, sama aja sebenarnya. Nah itu dipanaskan, kemudian kacang mentah itu kita goreng, tapi tidak pakai minyak. Nah itu kita goreng, kemudian kita goreng setelah
masak, kemudian kita tuang di tampah. Tampah itu di sini ada, kalau mungkin mahasiswa luar Jawa mungkin belum tahu, nanti bisa belajar di Madiun. Jadi kita siap untuk membantu. Jadi itu tampah, kemudian kacang itu dipisahkan antara kulit ari sama kacang, sama mata kacang. Nah, setelah dipecah itu nanti dibuang kulit arinya, istilahnya kalau di Madiun ini namanya ditapeni ya, biar bersih. Kemudian kalau kulit arinya sudah terlepas karena sudah kita goreng tadi, yaitu kan kacangnya jadi putih seperti pada gambar itu. Nah, kemudian untuk mata kacangnya itu kita buang. Karena apa? Nah, ini makanya ini mungkin beda dengan yang lain. Tapi ini enggak apa-apa, nanti biar untuk pengetahuan aja. Karena apa? Mata kacang ini menurut ibu bapak saya itu yang membuat sambal pecel itu pahit ya. Itu bisa merasakan terasa pahit atau tidak awet, tidak enak yang jelas itu. Makanya kacang itu kita buang, mata kacang ya, bukan kacang ya. Kita buang, kulit ari kita buang, kemudian seperti pada gambar tersebut, kacang itu warnanya putih seperti itu. Jadi baru setelah itu kita mungkin bisa dilanjut untuk gambar penakaran penggilingan itu nanti bisa Mbak, coba Mbak ditayangkan. Lanjut. Ya. Lanjut. Nah itu untuk, nah setelah itu kita buat, tadi sudah jadi sambal pecel. Nah itu, nah ini nasi pecel ini untuk penyajiannya seperti dilihat di gambar. Jadi itu ada, kalau sudah disajikan dengan sayur, dengan sambal pecel, itu nanti bisa ada lauk, itu bisa telur, bisa ayam, bisa paru, bisa daging. Kemudian kalau kita lihat di gambar itu bisa itu pakai sunduk usus ayam itu ya. Jadi semua itu bisa, enak. Jadi tidak menolak kalau pakai sambal pecel itu ya. Nah, itu kemudian untuk selanjutnya ada perbedaan untuk next ya, untuk dilanjutkan untuk nasi pecel ini selanjutnya apa Mbak? Ditayangkan lagi. Nah ini proses pembuatan tadi ya. Untuk proses pembuatannya itu ya kalau tadi saya jelaskan bahan-bahannya kan kalau sudah dibaca seperti itu, kemudian nah ini namanya ditimbang itu setiap kita buat, misalkan buat roti, itu kan harus kita timbang biar rasanya sesuai dengan komposisi. Ya sama seperti sambal pecel itu semuanya kita timbang biar rasanya tidak berubah. Kemudian setelah semua itu bumbu-bumbu kita siapkan, itu kita giling ya. Nah, sekarang ada penggilingan. Jadi itu kita giling bumbunya dulu. Setelah itu kita giling kacangnya. Nah, setelah semua sudah lembut, kita aduk jadi satu. Nah, itu sudah jadi sambal pecel, siap kita sajikan. Dulu waktu masih tradisional itu untuk belum ada penggilingan ini, jadi bumbu-bumbu itu kita deplok ya pakai lumpang ya, lumpang sama alu namanya kalau di Madiun sini, yaitu kita tumbuk halus. Kemudian juga kacang itu sebelumnya juga kita tumbuk. Jadi kacang yang tadi sudah dimasak itu kita tumbuk pakai lumpang itu. Setelah halus
kita aduk jadi satu, jadinya sama, siap disajikan. Ya, selanjutnya, next. Nah, ini ada perbedaan-perbedaan beberapa daerah yang sama juga punya nasi pecel. Untuk Madiun tadi saya sampaikan, itu khasnya ada dirasa jeruk purut. Ya, jeruk purut itu terasa sekali untuk nasi pecel khas Madiun. Kemudian nasi pecel Kediri itu ada khasnya juga. Itu dia pakai sambal tumpang, tapi juga pakai kencur, yang terasa kencurnya. Terus kemudian untuk Blitar itu juga sama. Jadi dia tuh cuma nggak pakai, kadang-kadang pakai sambal tumpang, tapi dia juga rasa kencurnya terasa. Jadi yang membedakan Madiun, Kediri, Blitar itu, kalau Madiun jeruk purut terasa, kalau Kediri, Blitar itu yang terasa adalah kencurnya yang bisa kita rasakan. Mungkin para mahasiswa nanti bisa dicoba, mungkin mencoba di Madiun, mungkin pas ke Madiun atau mungkin ke Kediri atau nanti pasti bisa pasti terasa untuk bisa membedakan, dan itu pasti berbeda. Ya, selanjutnya. Nah, ini di tempat kami, jadi produk dari kami, jadi dapur dan sambal pecel. Jadi tempat saya itu saya menyediakan sambal pecel juga, kemudian depotnya juga ada. Depot kami itu tradisional sekali karena masih rumah kuno, jadi bukan modern. Memang kalau makan nasi pecel itu memang kalau terasa enak itu kalau di warung, seperti di warung itu enak. Kalau bangunan modern itu rasanya sugestinya sudah beda, tapi ya itu perasaan masing-masing ya, kita nggak sama. Cuma itu memang tempat kami masih tradisional sekali. Jadi ini tempat kami ada varian itu sambal pecel itu ada 3, ada pedas, ada sedang, ada tidak pedas. Ya maaf, ini sambal pecel ini ya alhamdulillah beberapa pejabat, orang-orang lama mungkin dari ada ingin saya sebutkan itu dulu yang pernah makan di tempat kami itu Bu Megawati ya, masih mudanya itu tahun sekitar tahun 1970-an berapa gitu, saya masih ingat, masih kecil. Kemudian Bapak mantan Menteri Penerangan Harmoko itu juga pernah makan ya sekitar 1908 berapa pada masa Pak Harto itu. Kemudian para pejabat-pejabat yang lain yang lama, jadi itu sampai sekarang ya alhamdulillah pelanggan kami itu juga sudah seluruh Indonesia, kami sudah pernah mengirim sambal pecel. Alhamdulillah juga ada dari tempat kami itu orang Tionghoa. Nah, dia itu satu keluarga ya itu pernah diajak orang tuanya makan sambal pecel, makan nasi pecel tempat kami, cocok, sudah sangat senang sekali. Kemudian anak tersebut dia merantau ke Cina. Nah, itu orang tuanya setiap mau anaknya karena sudah sangat cocok senang itu kalau dia pengen sambal pecel, nah itu kalau nggak di tempat kami dia tidak mau, anaknya tahu, jadi bisa merasakan. Nah, itu mungkin di antara yang lain, bahkan sambal kami juga sampai ke Amerika, Inggris. Ya, ini cuma bedanya kalau nanti minta pengiriman ke sana ya mahal ongkos kirimnya dengan harga sambelnya iman-iman nanti. Kalau untuk oleh-oleh bisa. Biasanya untuk oleh-oleh itu dibawa keluar untuk oleh-oleh temannya. Ya, mungkin selanjutnya bisa dilanjut. Nah, ini ada sambal yang tidak pedas yang saya katakan tadi. Ini varian di tempat kami.
Yaitu ada kemasan yang saya tampilkan di sini adalah kemasan yang 1/4 kilogram ya. Kami juga ada yang 1/2 kilo. Tapi yang ini saya tampilkan ada yang 1/2 kilogram. Kemudian ada dilanjut untuk sambal sedangnya ada nggak, Mbak? Tidak pedas. Kemudian ini dilanjut, kemudian ada sedang di sini. Nah, ini sambal di tempat kami. Ya, mungkin untuk selanjutnya untuk pemasaran ya. Lanjut, Mbak, bisa dilanjut. Nah, ini penjualan kami. Ini kami melakukan penjualan itu langsung, jadi kami tidak menitipkan. Bisa juga pesan lewat WhatsApp saja, lewat WhatsApp itu akan kami kirim. Karena ini jujur aja kemarin kalau lewat kami pernah kalau nggak salah di media saya jujur aja tidak tahu, mungkin ada pelanggan yang menjual lagi, dia masukkan di media, saya juga nggak tahu. Tapi untuk mengurangi risiko kekhasan rasa, biasanya sebaiknya ya kalau pesan itu lewat nomor HP saya itu nanti kami siap kirim. Jadi sebagai pemberitahuan aja. Jadi penjualan kami itu mungkin masih ada. Oh iya. Nah, ini mungkin dilanjut, Mbak. Nah, ini sudah habis. Nah, ini sudah untuk selanjutnya ini penyajiannya begitu. Jadi itu Anda sambalnya kemasan setengah seperti itu. Nah, ini gini, saya sampaikan. Jadi untuk penyajian sambal pecel sebagai pengetahuan para mahasiswa itu, jadi sambal pecel itu dituang di mangkok bisa, ya toh, mangkok aja secukupnya ya. Nah, itu dikasih air panas untuk dilarutkan supaya biar kental ya, tinggal senang kental apa cair, tapi yang enak ya kental aja. Kental itu nanti setelah itu sayur-sayuran tadi itu sudah disiapkan, kan direbus sayur-sayurnya itu. Kemudian ada juga nanti di penyajiannya sayuran itu banyak sekali, ada lamtoro juga, kemangi itu harus ada biar sedap. Nah, setelah itu karena pakai air panas tujuannya itu untuk supaya tidak cepat rasanya itu berubah nanti kalau nggak air panas. Biasanya itu cepat kecut ya. Tapi itu kalau pakai air panas itu tidak mudah basi ya. Nah, kemudian untuk penyimpanan ya, kalau biar awet, jujur aja sambal kami itu kan tidak pakai pengawet. Itu kita buat fresh, jadi itu insya Allah tahan 1 bulan. Kemudian untuk kalau tidak pakai, selanjutnya disimpan di kulkas saja. Baru kalau mau dipakai dikeluarkan lagi. Itu kalau masuk kulkas insya Allah bisa 3 bulan. Tapi sebagai saran itu sebaiknya jangan terlalu lama karena nggak pakai pengawet. Tapi ada beberapa pelanggan yang mencoba dimasukkan kulkas itu setengah tahun itu masih sama rasanya. Nah itu cuma kami jujur tidak ada pengawet, jadi masih apa adanya, kami buat fresh. Nah, mungkin untuk pembuatan sambal pecelnya saya tidak tahu, mungkin pakai pengawet saya tahan. Tapi yang jujur kalau apa adanya itu ya, kalau kacang itu memang ada minyaknya itu sebaiknya cepat habis. Jadi cepat dihabiskan ya 1 bulan itulah perkiraan kami. Jadi untuk sebagai pengetahuan aja. Nah, mungkin untuk selanjutnya bisa dilanjut dulu. Baik,
Terima kasih Bapak Ketut Setiawan Estirio yang sudah memaparkan terkait bagaimana sih proses pembuatan dari pecel itu sendiri. Begitu ya Bapak? Iya. Untuk hasil sambal pecel itu ya Pak, berapa lama sih Pak bisa bertahan sambal pecel itu ketika tidak disimpan di dalam kulkas atau ketika disimpan dalam kulkas? Ya, ini pertanyaan yang baik, makanya tadi sudah saya sampaikan. Kalau tidak di kulkas itu, apalagi kalau kacangnya sekarang itu kan sistem pengolahannya kan sudah beda. Kalau saya itu jujur aja 1 bulan itu di luar. Makanya kalau untuk di kulkas itu bisa 2 bulan. Jadi paling enggak ya 3 bulan lah, insya Allah itu. Kalau lebih kami tidak berani, karena risiko ya. Kalau kacang itu kalau misalkan berjamur kan kita nggak tahu, karena warnanya itu sudah hampir sama dengan sambal. Jadi itu ada jamur apa enggak kita nggak tahu. Tapi insya Allah 1 bulan itu masih kuat, kemudian masuk kulkas ya 3 bulan lah. Kami memperkirakan itu dia harus habis lah kalau bisa. Tapi ada yang sampai lebih juga nggak apa-apa. Tapi insya Allah nggak apa-apa lah kalau masuk kulkas. Karena apa? Di kulkas itu kan mengurangi bakteri ya. Ya bakteri kan ya, tapi ya kalau saya sih 3 bulan Mbak. Jadi itu aja sudah cukup. Jangan lebih dari itu. Itu Mbak Binti. Baik Bapak, terima kasih. Ada yang lain ingin tanyakan? Baik, terima kasih Pak Ketut Estirio, sangat menarik sekali penyampaian materinya. Saya mau bertanya boleh nggak Pak ya? Karena saya juga tertarik dengan pecel ini. Jadi gini Pak, kenapa sih kok setiap pagi itu yang disajikan oleh masyarakat Madiun itu pecel, dan di mana-mana tuh pecel semua? Sulit untuk menjumpai yang namanya soto, kemudian makanan nasi dan seterusnya itu. Kenapa kok di setiap sepanjang jalan itu yang ada hanya pecel? Itu yang pertama. Terus yang kedua Pak, kenapa pecel itu lebih istimewa ketika dipakai daun pisang atau daun jati? Kenapa kalau di dalam piring biasa itu tidak istimewa, itu kenapa ya Pak ya? Itu Pak, terima kasih. Iya. Terima kasih Bu Maya. Nah ini saya jawab ya satu persatu. Untuk kenapa yang pertama itu saya jawab untuk yang disajikan di daun pisang atau daun jati. Sebenarnya yang enak itu kalau saya ya itu memang ada 2, daun pisang sama jati. Nah nanti yang umum tuh daun pisang di sini. Karena daun jati itu kalau nggak sulit ya sekarang itu cari daun jati. Kalau pisang mungkin masih banyak. Jadi ini begini Ibu Maya. Itu disajikan di daun pisang itu yang menarik itu karena khas baunya. Jadi kan nasi kalau hangat ya atau masih panas itu ditaruh daun pisang, kemudian dikasih sayur, kemudian lauknya ada peyek, ada lempeng, ada telur semualah. Kalau tempe, tahu itu bisa, nasi pecel itu bisa dipadukan untuk semua lauk. Nah itu nanti setelah itu rasa aromanya tuh nanti kok yang bisa dirasakan. Jadi karena nasi panas itu nanti ditaruh daun pisang itu bisa dicoba, itu nanti akan berbau aroma daun pisang. Nah ini yang sedapnya di situ. Beda dengan piring. Piring ya sudah begitu aja. Ini khas dari Madiun mulai dari dulu Bu ya, dari zaman perjuangan itu sudah disajikan di daun. Makanya kalau di Madiun tuh jarang sekali kalau orang pakai piring baru kita kasih piring. Saya begitu pengalamannya. Kemudian tadi yang satunya pagi hari Bu ya, disajikan di pagi hari ya. Itu pasti nasi pecel. Ya saya katakan tadi, Ibu Maya mungkin bisa coba makan pagi itu, karena saya juga mencoba. Ini enaknya apa toh? Saya kebetulan ya memang senang nasi pecel ya, walaupun saya nggak bosan, nasi pecel itu nggak bosan. Itu Bu, nikmat sekali, enak Bu kalau nasi pecel. Beda nanti Ibu makan pagi sama makan siang.
soto ada sebenarnya Madiun itu, cuma memang kebanyakan saya katakan tadi enaknya nasi pecel pagi hari. Makanya di Madiun itu pada pagi hari banyak menyajikan nasi pecel. Makanya orang luar kota yang ngerti, yang bisa merasakan ya di pagi hari itulah enaknya makan nasi pecel. Nanti perut kosong, kita lapar, wah pengen nasi pecel. Itu yang senang nasi pecel Bu ya. Nanti pengen soto ya beda lagi. Saya nggak tertarik gitu. Makanya untuk Madiun ini dikatakan kota pecel. Karena memang pagi hari itu memang benar Bu Maya, itu di sepanjang jalan itu adanya ya hanya nasi pecel. Kebanyakan nasi pecel yang saya, tapi memang ada soto juga ada sebenarnya, tapi kebanyakan memang nasi pecel. Nah ini perlu diketahui untuk di Madiun itu sentranya yang lama itu ya di Jalan Cokro itu. Ya karena usaha sekarang itu banyak ya nggak apa-apa, semua pengen berusaha ya sudah di mana-mana. Jadi banyak sekali kuliner di Madiun yang ada nasi pecelnya. Untuk sejarahnya banyak di Jalan Cokro ini Bu yang anunya kalau pengen anu itu. Mungkin ada yang lain yang ditanyakan berkenaan dengan apa pengolahan apa-apa nanti bisa saya bantu, nanti saya akan jawab. Itu aja Bu Maya. Baik, terima kasih sekali Pak Ketut. Sangat luar biasa ya, dan memang pecel Madiun itu sangat luar biasa enak dan murah ya Pak ya. Artinya ketika kita makan itu satu pincuk sudah ada telurnya, sudah ada kerupuknya, itu terbilang sangat murah begitu ya. Dan enak begitu, sudah mengenyangkan lah, dalam satu pincuk itu sudah sangat mengenyangkan. Dan teman-teman semua besok ketika teman-teman ada kesempatan untuk hadir ke Madiun, kita akan berkunjung langsung ke tempatnya Pak Ketut dan kita akan menikmati bersama sajian pecel, dan nanti bisa membawa pulang membeli apa namanya bumbu pecel khas dari Wiryo ya. Iya. Oke. Baik, terima kasih Bapak. Kembali saya kembalikan ke Mbak Binti. Silakan Mbak Binti. Baik, terima kasih Bu Maya dan Bapak atas pertanyaan beserta jawabannya. Ini ada 4 mahasiswa yang ingin bertanya Bapak. Yang pertama ini dari Mas Muhammad Ikram Riswandi. Silakan Mas Ikram untuk memperkenalkan dirinya dan silakan bertanya. Baik Mbak Binti, apakah terdengar suara saya? Ya, siap. Bisa dengar. Baik Bapak, baik Mbak Binti, terima kasih atas kesempatannya. Jadi perkenalkan Pak, saya Muhammad Ikram Riswandi dari Universitas Muhammadiyah Makassar, asal dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi setelah mendengar tadi materi Bapak terkait dengan nasi pecel Madiun ini, saya sangat tertarik. Terlebih lagi soalnya saya itu suka sayur Pak. Jadi di sini saya sangat tertarik untuk mencoba mencicipi pecel ini. Namun di sisi lain kita ketahui bersama bahwasanya generasi muda sekarang itu Pak banyak yang tidak suka makan sayur. Nah kira-kira ada nggak Pak alternatif lain mungkin kondimen yang bisa dimasukkan di dalam sambal pecel ini yang bisa mengganti misalnya kayak tempe tahu saja atau seperti apa Pak? Intinya orang yang nggak suka sayur tapi mau mencoba pecel ini Pak. Terima kasih. Oh iya. Kalau Mas Ihram pernah tahu ganteng nggak? Ganteng dari kecambah, dari kacang hijau. Pernah? Semacam toge ya Pak? Lah, ya, tauge. Ya. Tauge kan itu mungkin enak ya. Kalau sayur mungkin kayak kacang, terus bayam, terus mungkin sawi. Itu mungkin pakai tauge atau nasi sama sambal pecel aja nggak pakai sayur juga enak. Coba aja. Jadi sama kerupuk, lempeng, atau tahu, tempe, atau pakai yang mau makan mesti pakai ikan empal atau ayam. Enak itu. Dan nggak usah pakai sayur juga enak. Bisa. Jadi itu semua bisa dipadukan kalau nasi pecel itu. Jadi mungkin ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan lagi apa lainnya. Gimana? Baik Pak, terima kasih. Ya, baik. Sama-sama. Terima kasih Mas Ikram atas pertanyaannya. Jadi sambal pecel itu fleksibel ya Pak, bisa dimakan untuk
pecinta sayur maupun yang tidak suka sayur. Tergantung mereka juga suka pedas atau tidak, itu juga bisa. Betul Mbak Binti, betul. Oke, selanjutnya ini ada dari perwakilan yang perempuan, Pak. Ini ada Mbak Mutia. Mbak Mutia, silahkan perkenalkan dirinya dan bertanya, Mbak. Baik, terima kasih, Mbak. Bapak, perkenalkan saya Mutia dari Universitas Negeri Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi Pak, yang ingin saya tanyakan itu dalam proses pembuatan sambal pecel ini, mungkin hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan seperti tadi, bahwa ternyata untuk mencairkan sambal pecelnya itu harus menggunakan air panas. Mungkin ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam proses pembuatan ini sehingga tidak mempengaruhi dari rasa sambal pecel itu, Pak. Oh, jadi maksudnya itu jelasnya coba diulangi lagi. Jadi jelasnya gimana? Yang coba diperjelas lagi. Ya coba diulangi sebentar. Pak, jadi hal-hal yang perlu diperhatikan agar tidak mempengaruhi dari rasa sambal pecel ini, Pak, dalam proses pembuatannya. Kalau ngecur kok ngambil air panas, misalnya pakai air dingin, pengaruh biasanya kan. Oh, maksudnya pembuatan sambal pecel disajikan itu ya, Mbak? Iya. Itu pakai air panas atau dingin itu ya? Gini, Mbak. Nah, ini kalau penyajiannya sambal pecel itu kalau pakai air panas itu lebih enak, jadi lebih awet, jadi tidak cepat basi. Biasanya kecut ya kalau sambal pecel. Kalau pakai air dingin itu cepat kecut beberapa jam gitu. Kalau pakai air panas itu awet, habis lama. Lah nanti gini Mbak Mutia, itu nanti kalau misalkan Mbak Mutia menyajikan sambal pecel di mangkok gitu ya, itu kasih air panas. Nah nanti misalkan tidak habis, itu simpan aja di kulkas. Nah nanti mungkin sore, itu nanti baru dipakai lagi. Jangan di luar nanti kan istilahnya gampang basi ya, biasanya gitu. Tapi kalau pakai air hangat itu lebih awet, lebih lama. Mungkin ya kalau pagi sampai sore enggak apa-apa itu. Insya Allah enggak apa-apa kalau sampai sore. Kalau pakai air dingin itu mungkin enggak sampai siang itu sudah enggak enak itu biasanya. Itu kecut rasanya. Itu mungkin ada apa ya? Ya yang jelas kurang fresh lagi. Makanya kalau saran kami, kalau setelah pakai sambal pecel nggak habis, sebaiknya masukkan kulkas saja. Nanti sore atau malam pakai lagi, kasih air panas lagi, itu enak. Mungkin itu yang dimaksud Mbak Mutia. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Jadi begitu ya Mbak Mutia. Sebenarnya bisa disajikan dengan air dingin, namun kekurangannya seperti itu, bisa lebih tidak tahan lama gitu. Jadi sebenarnya bisa kalau misalkan mau langsung dimakan nggak apa-apa pakai. Iya, nggak apa-apa. Iya, betul. Mungkin itu sudah menjawab atau belum Mbak Mutia? Mbak Mutia? Sudah terjawab? Iya. Terima kasih Mbak Mutia atas pertanyaannya. Kemudian ini ada 3 lagi Bapak dari Mbak Yesika. Iya. Silahkan Mbak Yesika. Ya, terima kasih Mbak Binti dan Ibu untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat sore Pak, perkenalkan nama saya Yesika, saya dari Universitas Nusa Cendana di Nusa Tenggara Timur. Saya izin bertanya Pak, mungkin ini di luar dari cara pembuatan sambal pecelnya, karena saya sendiri juga lagi mendapatkan mata kuliah kewirausahaan, jadi sekalian saja saya bertanya ke Bapak. Nah, untuk yang pertama, apa Bapak sendiri dalam usahanya ada standar pelayanan tertentu yang dilakukan dalam melayani konsumennya? Terus yang berikutnya, apa saja kendala yang biasa Bapak hadapi dalam kegiatan operasional usaha Bapak? Untuk berikutnya, maaf Pak, ini yang ketiga, maaf lagi Pak. Terus yang berikutnya, apakah Bapak menggunakan media-media tertentu dalam mempromosikan usaha Bapak?
Atau mungkin ada strategi lain yang Bapak lakukan agar usaha Bapak ini meningkat. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, ini Mbak Mutia satu-satu yang tadi, yang pertama apa tadi? Yang ditanyakan? Ya. Yang pertama itu apa Bapak sendiri mempunyai standar pelayanan yang dilakukan sama Bapak atau karyawan Bapak dalam melayani pelanggan yang datang ke usaha Bapak? Maksudnya itu Punya target gimana? ada target gitu toh untuk gitu ya Mbak Mutia. Untuk pelayanan ke pembeli Bapak, adakah trik untuk menjaga pembeli untuk setia atau menjadi tertarik dengan produknya Bapak seperti itu, Bapak? Oh begitu, ini saya jelaskan. Jadi ya untuk pelayanan itu memang kalau bagi kami itu nomor satu. Sudah itu di mana-mana kunci kita adalah pelayanan. Walaupun depot kami masih tradisional, ya alhamdulillah kami masih bertahan. Mungkin yang lain depotnya bagus-bagus, tempat kami kan hanya tradisional aja. Tapi ya alhamdulillah untuk apa ya? Ya namanya pelayanan itu kita yang penting itu kita layani sebaik mungkin pelanggan, itu kuncinya di situ. Kemudian mempertahankan apa ya, rasa yang penting ya dalam pelayanan kita pertahankan rasa untuk sambal pecel itu jangan sampai berubah. Makanya dalam pembuatan sambal pecel itu selalu kita takar komposisinya ya, semua itu apa ya, tidak berubah rasa. Itu termasuk nanti kalau sudah berubah rasanya kok beda karena komposisi, itu nanti sudah mempengaruhi kok sambalnya gini ya. Nah, nanti jadi kita standar untuk pelayanan itu kita nomor satukan. Jadi terutama untuk kualitas rasa sambal pecel itu supaya tidak berubah. Karena kebetulan saya juga langsung belajar dari ibu sebelum meninggal itu ya diajarin, jadi sudah dipesenin. Yang penting apa ya, berwirausaha ini satu itu apa, kejujuran kita ya, kejujuran itu nomor satu untuk segalanya ya, ketulusan melayani. Jadi namanya pembeli itu apapun seleranya ya kita tanggapi. Mungkin ada yang orangnya begini, kita harus murah-murah senyum aja lah, nggak usah, pokoknya kita melayani dengan baik, insya Allah kita akan banyak pelanggan, intinya begitu. Mungkin yang kedua tadi apa Mbak Mutia? Yang berikutnya kendala yang biasa Bapak hadapi dalam melakukan usaha Bapak. dalam hal apa, misalnya apa, pemasaran atau bagaimana? Ya Pak, dalam hal pemasaran atau mungkin dalam hal proses pembuatan sambal pecelnya sendiri. Ini jadi gini Mbak Mutia. Jadi saya itu jujur aja kalau dalam pembuatan sambal pecel itu satu itu saya yang nangani sendiri, kebetulan saya sendiri. Nah ini saya dalam menyajikan sambal pecel itu kami buat fresh ya, dalam arti gini, misalkan yang sudah saya praktekkan, karena kondisi sekarang ini sudah agak, karena pandemik ini misalkan ya sepi, kita mengukur kapasitas ya, kapasitas penjualan kita sendiri. Misalkan perkiraan saya membuat sambal pecel 15 kilo, itu kira-kira habis dalam 3 hari enggak? Nah itu saya kan melihat pasar kondisinya bagaimana. Ya saya paling banter saya buat 15 kilo misalkan. Tapi 3 hari atau sebelum 3 hari habis, ya alhamdulillah kita buat lagi. Jadi tidak langsung kita produksi banyak, itu langsung lah nanti terus terlalu lama, itu akhirnya produk jadi rusak. Nah, ini yang penting itu. Jadi kita mengetahui apa ya, kapasitas juga kita jaga produknya supaya tetap baik, jadi yang fresh istilahnya itu. Nah, itu yang penting itu. Mungkin ini jawaban saya. Yang ketiga apa Mbak Mutia tadi? Yang ketiga, apa Bapak menggunakan media-media tertentu untuk mempromosikan usaha Bapak? Atau tidak, Pak? Sementara ini
yang mempromosikan itu justru dari pelanggan saya sendiri. Kalau saya sih biasa aja, tidak. Jadi ini dari orang makan, dia punya kesan, itu dia yang menyebarkan sendiri ke lewat teman-teman. Saya malah nggak ngerti. Nah itulah, karena apa? Mungkin dari kita dalam melayani, nah itu kita yang penting melayani baik, tulus, baik kita ramah gitu. Insya Allah pelanggan itu dia akan berkesan. Kemudian untuk media sosialnya saya biasa langsung lewat nomor HP saya itu. Untuk di media apa-apa itu saya belum. Mungkin anak saya nanti, tapi anak saya juga tertarik tidak, saya juga tidak tahu. Jadi sementara ini saya masih pakai medianya biasa-biasa saja. Jadi lewat WhatsApp mungkin lewat status itu kadang-kadang saya sebarkan itu. Ya itu aja. Jadi Mbak Mutia, mungkin ada yang lain yang bisa saya bantu. Baik, Nah, Bapak. baik teman-teman. Terima kasih, Nanti- Bapak. Semoga terjawab ya, Mbak Yesika, 3 pertanyaannya. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Oke, Mungkin ada yang Mbak lain? Nanti kalau misalnya Mbak Yesika ingin pesan pecel Madiun bisa langsung kontak Bapak Esperio ya. Dan teman-teman juga mungkin ingin merasakan sambal pecelnya khas dari Depot Esperio juga bisa langsung pesan via WA ya Pak J. Iya. Siap. Baik, silahkan teman-teman yang lain, silahkan dilanjut Mbak Binti. Baik, Ibu. Ini masih mungkin 3 penanya lagi ya, Bu. Baru itu, setelah itu kita merefleksikan kegiatan kita. Baik. Jadi ini 3 penanya lagi ya, Bapak. Kemudian nanti dilanjut dengan refleksi. Jadi sebelumnya kita juga sudah ada pertemuan virtual seperti ini, membahas makanan khas dari daerah mahasiswa masing-masing. Kemudian hari Sabtu kemarin kita juga sudah membahas gambaran umum terkait nasi pecel itu sendiri. Begitu, Bapak. Untuk selanjutnya, pertanyaannya akan diajukan dari Mas Abdul Mufli. Silakan, Mas Abdul. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, Pak, nama saya Abdul Mufli Esmento. Saya berasal dari Universitas Negeri Gorontalo. Saya mau bertanya, Pak. Tadi kan ini Bapak rasa itu pada apa? Itu yang pertama. Ya, ini kesulitannya itu Tapi nanti. Oh iya, udah. Jadi kesulitannya begini, Mas Abdul Mufti ya. Untuk regenerasi. Nah, ini karena apa? Regenerasi itu sangat sulit. Karena apa? Ya, saya sudah mengalir saja. Karena mungkin anak saya nanti mau meneruskan apa enggak, dia punya profesi apa, kan bidangnya sudah beda. Nah, tapi insya Allah kalau saya masih diberi usia panjang ya saya terus saja sampai saya nggak kuat. Kemudian keponakan saya sendiri juga saya mencoba untuk mengajari, dia tidak tertarik karena anak sekarang itu suruh sekarang gini Mas Mufti ya. Jadi saya mengelola usaha ini meneruskan ibu itu ternyata itu ya capek. Kalau pas rame itu orang lihatnya kelihatannya enak, tapi kan saya harus ngurusi mbaknya yang membantu saya, kemudian saya harus belanja sendiri, saya harus mempersiapkan sendiri. Nah itu kalau kita tidak punya senang, itu pasti orang nggak mau suruh kerja kasar. Saya harus belanja ke pasar sendiri. Jadi begitu Mas Mufti. Itu kelihatannya memang ya sekarang rata-rata muda sekarang kalau suruh kerja keras kan ya jarang yang ya kenyataannya begitu. Nah itu yang sudah
saya lihat dari keadaan sekarang ini ya nanti, tapi ya nanti tidak tahulah, mungkin anak saya nanti apa dia nanti mau meneruskan, mungkin belum senang sekarang, saya nanti senang ya juga nggak tahu. Itulah kesulitannya. Kalau untuk yang lain-lain saya enggak kesulitan sebenarnya. Gitu aja Mas Mufti. Lainnya apa lagi? Terus pertanyaan selanjutnya Pak, dalam satu porsi pecel itu Pak, dia ada apa saja? Apakah dalam pecel itu ada nasinya juga? Soalnya saya lihat di kemasan tadi itu. Oh iya. Nah ini Mas Mufti. Jadi dalam satu pincuk nasi pecel itu ya disajikan ada nasi, kemudian sayur-sayuran. Sayur-sayuran itu tadi saya sebutkan sudah banyak sekali, ada tauge, bayam, terus kacang, atau sawi dan sebagainya itu, terus kasih sambal pecel, ada kemangi, lam toro, kemudian lauk. Lauknya itu tinggal Mas Mufti kesenangannya, misalnya pakai telur ceplok, nah, itu kita pakai telur. Misalkan pakai ayam, ya kita pakai ayam. Misalkan senang ikan daging, pakai daging bisa. Jadi monggo apapun yang diinginkan tuh, nasi pecel tuh sangat cocok untuk semuanya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin terakhir bisa Pak. Iya, bisa, nggak apa-apa. Saya kan sebagai anak muda juga ada keinginan untuk berusaha gitu Pak, menjadi wirausaha. Mungkin dari Bapak ada wejangan gimana caranya untuk berwirausaha itu sendiri saat kita menghadapi tantangan atau apa begitu Pak? Oh gitu ya. Ya ini gini Mas Mufti. Yang penting sebenarnya nggak dalam usaha apapun ya, terutama dalam berusaha itu benar. Ya kita harus yang pertama itu mau kerja keras, senang ya. Jadi kalau Mas Mufti itu punya rasa senang dulu, insya Allah itu nanti akan berhasil. Jadi semangat, istilahnya dengan kondisi sekarang misalkan, kalau wirausaha itu biasanya tantangannya di pemasaran. Kalau kondisi itu harus ulet Mas, ulet, sabar, semangat. Dan yang penting tetap beribadah, berdoa. Jadi itu nanti ikhlaskan aja, kita mengalir, insya Allah nanti kita akan diberikan kemudahan untuk jalan berusaha. Kalau saya begitu. Mungkin itu aja. Ada lagi? Mungkin itu dulu Pak. Terima kasih banyak Pak. Oh iya, sama-sama Mas Mufti. Yang lain? Jadi intinya Mas Abdul, ketika teman-teman ingin berusaha, jangan takut gagal, karena kegagalan itu kunci dari kesuksesan yang tertunda. Jadi apapun yang Mas Abdul misalnya pengen usaha apa, udah digelutin aja. Semua dari nol, dan seperti Bapak Wiro juga seperti itu ya Pak Nggih, semua dari nol kemudian berkembang dan berkembang. Nanti masalah regulasi itu diupayakan bagaimana caranya agar generasi muda itu lebih mencintai kuliner yang ada di daerahnya, sehingga warisan leluhur kita, contoh di Madiun seperti pecel, itu tidak hilang pada masa yang selanjutnya. Seperti itu ya. Semoga kita tetap melestarikan kuliner yang ada di daerah kita masing-masing. Begitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Binti, silakan dilanjutkan. Baik Ibu, terima kasih Mas Abdul Mufli atas pertanyaannya dan Pak Ketut untuk jawabannya. Mungkin teman-teman satu penanya terakhir jika ingin masih bertanya. Mbak Syarifah, bisa on mic Mbak? Baik Mbak, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, perkenalkan, nama saya Syarifah Fira dari Universitas Islam Riau. Saya berasal dari Pekanbaru Riau. Banyak di era pandemi ini banyak sekali pengusaha-pengusaha yang tutup Pak, terutama pengusaha-pengusaha di bidang kuliner. Yang saya ingin tanyakan Bapak, bagaimana cara Bapak bisa bertahan di era pandemi ini Bapak?
Itu saja dulu, Pak. Iya, ya ini pertanyaan yang menarik, benar Mbak Syarifah ya. Jadi di usaha pandemik ini memang tantangannya sangat berat. Kita mungkin mengalami sudah 2 tahun. Ya ini ya itu kuncinya tadi. Kita itu ya emang ada yang memang sangat sulit, Mbak. Yang kalau saya untuk kuliner ini ya memang ada yang juga nggak bertahan tuh banyak. Saya bisa bertahan itu karena apa? Yaitu karena saya berjalan aja mengalir. Karena ini karena sudah usaha apa ya? Usaha yang turun temurun dan saya buktikan itu sudah ya itu senang lah. Kalau sudah pekerjaan itu senang, kita tidak bisa ada pekerjaan lain, insya Allah ya. Kalau kita mau tetap berikhtiar, kemudian kita berdoa, Tuhan pasti Allah memberikan rezeki pada kita. Memang ada beberapa usaha yang saya lihat itu bangkrut, Pak. Sebenarnya kalau kuliner ini ya penurunan, Mbak. Kalau saya di pandemik ini, yang saya alami itu omset saya itu penurunan 50% ya. Jadi dalam arti ya menurun. Saya juga mengurangi tenaga, tapi tidak dulunya mungkin ya saya karena depot yang sederhana aja, saya 2 orang itu sudah 1 orang. 1 orang sendiri, saya sendiri. Jadi saya sendiri sama mbaknya yang membantu saya yang menyajikan itu, saya serabutan ya melayani pembeli, ya membuat sambal, ya belanja itu ya memang serabutan orang namanya wirausaha. Karena apa? Kita harus bisa manage sendiri. Kalau saya cari orang lagi, harus kita perhitungkan berapa omset kita dalam keadaan pandemi ini. Kalau kita nanti memaksakan, ya nanti kita istilahnya perhitungannya banyak pengeluaran, ya kita akan tekor lama-lama kalau 1-2 bulan sampai lebih, ya akhirnya kan bangkrut. Jadi sebagai wirausaha itu sebenarnya kita ya harus jangan tergantung sama orang lain. Kita harus bisa melakukan sendiri. Misalkan saya sebenarnya menyajikan juga bisa meladeni orang sendiri. Kalau tidak ada, saya ladeni sendiri. Seperti kemarin mbaknya itu ya saya ceritakan itu ada kepentingan, terus saya kan masih ada waktu sore, ya sudah tersaji. Ada pembeli, ya sudah saya layani sendiri. Kalau mau saya suruh ambil, monggo, ini sambalnya saya sajikan. Kalau dia minta dilayani, saya layani. Cuma mbaknya nggak ada, memang nggak enak mbak rasanya itu kalau nasi pecel kalau nggak disajikan sama mbak-mbak, pokoknya harus wanita. Kalau laki-laki rasanya saya juga nggak biasa. Tapi kalau keadaan terpaksa, ya saya harus bisa. Jadi kita harus tidak boleh malu. Anak-anak sekarang itu suruh membantu aja, kadang-kadang orang tuanya begini malu. Tapi anak saya dulu malu, sekarang enggak. Karena dia itu sadar, oh ternyata. Ya itu tergantung kita sendiri ya. Jadi untuk pandemik ini memang ada penurunan. Tapi usaha yang memang banyak bangkrut yang saya lihat ini, misalkan perhotelan itu bangkrut banyak. Karena kan ya pengunjung tamu itu juga beda dengan kalau kuliner itu memang tiap hari ada, cuma karena kan PPKM itu terkendala orang. Terus kalau tempat saya waktu corona kemarin itu tidak boleh makan di tempat, itu kan akhirnya kendala, ya saya bertahan. Jadi begini manajemen saya itu, jadi kita harus ya simpel aja sebenarnya. Ketika kita banyak rezeki, itu pandai-pandai untuk mengatur keuangan. Dalam arti kita sisihkan, kita istilahnya simpan untuk operasional. Itu kita bagi untuk gaji pembantu berapa, itu simpel sebenarnya. Nah itu saya masih punya cadangan. Jadi misalkan untuk kebutuhan apa saya minus, saya masih punya simpanan. Jadi simpanan dari perputaran uang. Kalau saya begitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang itu saya 2 tahun masih bertahan. Memang banyak kuliner juga yang bangkrut, tapi ya memang penurunan, Mbak. Jadi kondisinya memang banyak, ya susah. Kita harus semangat dan itu aja. Ya sudah, kita berikhtiar, berdoa aja, insya Allah kita diberikan rezeki. Kita kuatkan diri kita sendiri, Mas. Diri kita sendiri.
Itu mungkin dari saya, Mbak. Itu aja ya. Mungkin ada yang lain. Satu lagi Pak, saya ingin tanya lagi. Untuk kedepannya apa Bapak mau kerjasama gitu sama marketplace atau gimana ya Pak? Dengan aplikasi kayak Tokopedia atau Gojek dan lain sebagainya Pak? Iya itu kalau itu dia nanti mungkin anak saya nanti yang tapi kelihatannya kemarin sudah mungkin ya coba nanti kalau tapi sementara kalau memang apa ya gini Mbak, itu juga kalau saya kok memang itu kalau di media itu ya karena cuma gini, kalau saya tuh ya kalau memang itu dipromosikan sekali enggak masalah, nanti terserah anak saya nggak tahu. Cuma kalau saya ya langsung ke nomor WA itu saja, di nomor saya itu ya apa ya, kita siap kirim. Pelanggan saya dari Jakarta, dari Irian kemarin, terus Palu, kemarin dari Palu juga ada minta sambal 10 kilo suruh kirim. Ya itu karena apa, orang kalau sudah cocok, nggak tahu orang Palu juga itu dia sudah merasakan sambal pecel kok minta dikirim 10 kilo itu kemarin orang Palu pelanggan. Jadi saya khawatir ya kalau di media itu harganya itu sudah mahal Mbak. Kalau saya kan langsung gitu loh Mbak. Makanya ini usaha ini ya sudah begitu aja, saya mengalir aja. Nggak tahu nanti anak-anak siswa gimana. Jadi ini sementara ini yang penting itu lewat WA atau nomor saya itu dari pelanggan itu minta kirim, sudah saya kirim. Jadi tidak lewat perantara, istilahnya kan begitu. Semakin mahal kelihatannya begitu. Mungkin itu, Mbak. Ada lagi? Sudah Bapak, terima kasih banyak atas jawabannya Bapak. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Mbak Syarifah atas pertanyaannya. Dan kepada Pak Ketut Setiawan Eswiryo, saya ucapkan terima kasih juga Bapak atas jawabannya. Sangat memberikan edukasi kepada kita semua ya, teman-teman mahasiswa, bahwasanya dalam berwirausaha itu butuh niat, tekad, dan usaha yang keras. Apalagi di sektor perdagangan, khususnya di kuliner. Karena kita juga terkendala akibat adanya pandemi yang mengharuskan kita untuk membatasi baik dari waktu, ruang gerak seperti itu. Dan seperti saat ini Bapak, sebenarnya teman-teman mahasiswa kemarin mau diberangkatkan ke Madiun, tapi sampai sekarang mereka belum berkesempatan untuk tiba di Madiun sampai saat ini. Semoga ke depannya ketika mereka bisa ke Madiun, kita bisa langsung berkunjung ke warungnya Bapak dan menikmati langsung sajian pecel khas dari Pak Ketut, seperti itu. Baik teman-teman mahasiswa, itu tadi penjelasan terkait materi sambal pecel, makanan khas Madiun, dan teman-teman juga sudah bertanya jawab untuk mengklarifikasi atau bertanya tentang bagaimana sih pecel itu sendiri. Nah, kemudian kita masuk ke sesi refleksi. Jadi kita kemarin sudah melaksanakan pertemuan untuk menjelaskan makanan khas di daerah teman-teman mahasiswa masing-masing. Nah, sangat menarik. Jadi luar biasa ya Bu Maya dan juga Bapak. Ini teman-teman mahasiswa memiliki makanan khas masing-masing dan luar biasa. Nampaknya juga sangat nikmat. Dan semoga kita bisa berkunjung ke tempat mahasiswa dan bisa merasakan nikmatnya makanan khas di daerah teman-teman. Oke, selanjutnya nanti mungkin teman-teman yang belum berkesempatan tadi bisa bertanya, bisa menyampaikan refleksinya terkait kegiatan kita sebelumnya hingga hari ini. Begitu nggih Bu Maya. Baik, terima kasih Mbak Binti.
Terima kasih Pak Tut. Sekarang kita akan feedback terhadap apa yang sudah kita kaji pada hari ini. Dan silakan teman-teman refleksi dari kegiatan kebinekaan 9 yang sudah kalian laksanakan dan kegiatan kebinekaan 10 kemarin tentang hari kuliner dan kuliner Nusantara yang ada di Madiun dan feedback pada hari ini ya. Silakan Mbak Binti. Baik Ibu, terima kasih. Jadi teman-teman, untuk yang belum berkesempatan bertanya, saya berikan kesempatan untuk menyampaikan refleksinya pada sore hari ini. Mungkin Mas Alan. Silakan Mas Alan. Suara saya sudah terdengar, Pak? Terdengar, Mas. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam. Perkenalkan, nama saya Alam Budiman dari Universitas Pendidikan Indonesia Singaraja Bali. Asli saya dari Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Pemateri kita pada hari ini, izinkan saya untuk merefleksikan kegiatan kita, kebinekaan 9 dan 10. Saya gabungkan saja untuk refleksi hari ini dengan yang kemarin karena topiknya itu sama, itu makanan daerah masing-masing. Nah, yang pertama, pada kebinekaan 9 yang kemarin itu kan membahas makanan khas daerah masing-masing. Nah, di sini kita banyak sekali mengetahui perbedaan dan juga memiliki ciri-ciri khas dari daerah masing-masing dalam bentuk tidak dari budaya dan lainnya juga ada juga dari hal makanan seperti yang kemarin dipresentasikan oleh saudara kita dari Mas Ikram, itu ada soto Makassar, dan juga Mas Faldo itu ada cilia dari Gorontalo, dan saya sendiri juga ke Mebe, yaitu pelecing kangkung. Nah, terus yang dari Madiunnya itu juga ada yang kita bahas hari ini, yaitu pecel, yang dimana pecel ini sendiri banyak keragaman yang ada di dalam bumbunya, banyak juga sayur-sayuran dipakai, seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf dan terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Alan atas refleksinya. Jadi betul sekali, dalam kekayaan makanan khas di daerah masing-masing itu memiliki ciri yang sangat berbeda-beda, dan itu menjadi salah satu kekayaan atau yang dapat kita jadikan sebagai hal yang paling unik ya teman-teman. Jadi setiap daerah itu memiliki cita rasa yang berbeda-beda seperti itu. Dan kalau di daerah Indonesia itu banyak sekali rempah-rempah yang luar biasa untuk menjadikan sebuah makanan menjadi lebih nikmat seperti itu. Nah, mungkin sekali lagi dari perwakilan perempuan, Mbak Ventia mungkin memberikan refleksi kegiatan kita pada pertemuan ini dan sebelumnya. Terima kasih untuk kesempatannya Mbak Binti serta Ibu Maya. Perkenalkan Pak, nama saya Ventia Tanikwele, saya dari Universitas Patimur Ambon. Di sini saya akan merefleksikan kegiatan kita sebelumnya itu pada kebinekaan 9 dan 10 dan juga untuk di hari ini. Pada kebinekaan 9 tentunya kita telah melihat langsung proses pembuatan makanan khas dari daerah masing-masing teman-teman saya. Dan juga di situ ada banyak sekali jenis makanan. Misalnya ada rendang, ada coto Makassar, dan juga ada beberapa makanan khas dari Gorontalo, Kepulauan Riau, dan juga dari daerah saya sendiri Maluku, yaitu saya membawakan ikan bakar dan sambal colo-colo. Dan untuk kebinekaan 10 tentunya sekilas tentang gambaran umum tentang pembuatan sambal pecel Madiun sendiri, dan juga ada madu mongso, di mana pada madu mongso dan pecel Madiun ini juga kita juga mengetahui filosofi dan makna yang terdapat dalam bumbu-bumbu serta
cita rasa khas dari makanan Kota Madiun ini. Dan untuk penyampaian materi hari ini dari Pak Setiawan S. Wiryo yang sangat luar biasa sekali, di mana di sini kami dapat mengetahui proses pembuatan pecel Madiun, kemudian juga penyajiannya, serta perbedaan nasi pecel, dan serta cita rasa yang ada di dalamnya. Dan menurut saya, melalui kegiatan Modul Nusantara ini, khususnya keunikan yang di hari ini serta hari-hari sebelumnya, ini juga merupakan salah satu wadah untuk kita mempromosikan sekaligus mengenalkan makanan khas atau tradisional dari daerah kita masing-masing. Ya, mungkin itu sekian refleksi saya di hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mbak Ventia atas refleksinya. Mungkin cukup 2 perwakilan saja ya Ibu. Mungkin belum Mbak, seperti Mbak Meiske. Mbak Meiske, apakah sinyalnya aman? Ya Mbak, apa suara saya kedengaran? Terdengar Mbak, silakan Mbak Meiske. Ya, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf saya izin off cam karena jaringan di sini kurang memungkinkan. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, Bapak saya Meiske Topiana, kuliah di Universitas Patimura, asal saya dari Halmahera. Ini saya akan menyampaikan refleksi saya pada kegiatan Kebinekaan 9, di mana saya menambahkan saja dari apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Ventia dan juga Mas Alan. Untuk Kebinekaan 9, kami di situ bisa mengenalkan makanan khas kami dari masing-masing daerah, dan juga dari setiap makanan khas mempunyai kenikmatannya tersendiri dan juga filosofi-filosofi yang terkandung beserta maknanya juga. Dan dari makanan-makanan khas juga terdapat bumbu-bumbu khas yang kami sajikan yang mempunyai kekayaan bumbu dari masing-masing daerah. Dan untuk Kebinekaan 10 mungkin kemarin saya tidak ikut karena terkendala jaringan juga. Dan untuk di kegiatan kali ini, terima kasih juga Bapak karena dari sini kami juga boleh mengenal makanan khas dari Kota Madiun. Terima kasih Mbak, mungkin itu saja refleksi dari saya. Baik, terima kasih banyak Mbak Meiske atas refleksinya. Jadi Bapak itu tadi beberapa refleksi dari mahasiswa terkait kegiatan kita sebelumnya. Jadi setiap 1 pekan kita ada pertemuan 2 kali untuk membahas modul Nusantara. Jadi baik itu makanan, wisata, ataupun kesenian daerah yang ada di Kota Madiun, Bapak. Jadi ini adalah salah satu momentum untuk memperkenalkan kebudayaan yang ada di Madiun, wisata, dan juga kuliner yang ada di sini kepada teman-teman mahasiswa modul Nusantara. Dan melalui media ini juga, teman-teman mahasiswa dapat menyampaikan beberapa makanan ataupun tempat wisata di daerah teman-teman. Jadi kita bisa sharing terkait kebudayaan, sehingga meskipun melalui virtual kita bisa berasa jalan-jalan ke luar pulau seperti itu, Bapak. Mungkin dari teman-teman mahasiswa ada yang mau memberikan refleksinya kembali. Mungkin yang sudah bertanya boleh memberikan refleksinya. Atau Mas Rivaldo kalau misalkan sudah jaringannya aman. Mungkin terakhir Mbak Binti, dari Pak Ketut Asfiria, kira-kira apa harapan Bapak terhadap pelestarian dari atau mungkin untuk menjaga agar pecel dan sambal pecel ini tetap lestari itu apa Pak closing statement-nya? Ya itu menurut kami itu sebenarnya itu kalau mau menekuni semua itu kita itu sudah itu juga suatu apa ya pekerjaan. Memang orang wirausaha itu harus apa ya kita mau melestarikan. Jujur aja itu karena kalau
saya itu terinspirasi dari ibu saya. Jadi ini memang saya bertahan, cuma nanti untuk kedepannya bagaimana saya juga tergantung generasi penerus. Jadi begitu Bu. Jadi karena ini sudah tekad saya untuk mempertahankan, ya mungkin nanti untuk saya tetap berusaha untuk apa, dari keponakan atau apa anak-anak, nah itu tetap saya dorong. Karena ini apa? Ini juga satu juga ini usaha, yang kedua ini warisan budaya sebenarnya. Ya itu yang sulit, karena kalau nggak ada yang meneruskan itu nanti kita sudah nggak bisa apa-apa, ya sudah, itu sudah ganti generasi, mungkin sudah berganti apa ya, teknologi atau gimana, itu yang sulit begitu Bu. Kita ya mengalir aja lah. Tapi mudah-mudahan kalau mungkin dari mahasiswa itu yang penting itu usaha ini kalau mau kita tekuni itu semua itu bisa untuk apa, untuk kehidupan kita ke depan itu kita bisa untuk bertahan hidup. Jadi sebenarnya kalau yang penting itu senang lah kalau saya, untuk bisa apa, untuk generasi muda itu harapan saya itu jangan apa ya, jangan tergantung apa ya teknologi, tapi kita budaya kita itu cobalah untuk dilestarikan ya. Karena siapa lagi kalau sudah ganti generasi itu nanti jangan kita tidak punya apa identitas istilahnya ya. Jadi kalau kita punya budaya ini masakan khas ini, tolong itulah, kalau harapan saya itu semua itu sebisa mungkin dipertahankan, karena itu merupakan warisan budaya ya. Jadi kalau menurut saya begitu, jadi budaya ini akan terus berkesinambungan ya sampai nanti kita pertahankan. Kalau menurut saya begitu Bu Maya. Jadi semua itu harus dipertahankan sebisa mungkin, walaupun dengan teknologi maju, tapi kita tetap mempertahankan budaya-budaya yang ada, seperti masakan atau yang lain itu di negara kita. Mungkin harapan saya itu. Matur nuwun Bu Maya. Oke, baik, terima kasih Pak Ketut. Harapan kita semua bahwa apa yang ada di daerah kita, terutama kuliner, teman-teman bisa terus menjaga, dan bagaimana caranya agar teman-teman minimal bisa untuk membuat atau mungkin melestarikan, mempromosikan kuliner yang ada di daerah masing-masing, dan jangan sampai nanti karena kemajuan teknologi, apa yang sudah ada dan sudah dilestarikan dari dulu itu bisa hilang. Dan semoga teman-teman juga menjadi seorang wirausahawan yang bisa terus menjaga kuliner yang ada di Indonesia, dan keberagaman yang ada itu bisa tetap kita jaga. Baik, terima kasih Bapak Ketut. Terima kasih Bu Hartini yang yang sudah banyak sekali membantu. Mungkin sudah cukup Mbak Binti ya. Baik Ibu, terima kasih Bu Maya. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada narasumber kita, Pak Ketut Setiawan Eswiryo, yang sudah memberikan pemaparannya terkait makanan khas dari Madiun. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang sudah berperan aktif dalam kegiatan Modul Nusantara hari ini. Saya selaku moderator, mungkin cukup sekian pelaksanaan Modul Nusantara kelas refleksi hari ini. Kita tutup bersama dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf jika dalam memandu dari awal hingga akhir terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada terima kasih Mbak Binti, makasih semua teman-teman, dan terima kasih kepada Bu Hartini yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan Modul Nusantara ini. Teman-teman jangan lupa ya, habis ini melihat Spada, di situ sudah ada kolom diskusi dan ada asesmen yang harus teman-teman mengerjakan di sana ya. Baik, terima kasih Mbak Binti. Izin masuk Ibu dan Bapak.
sebelum kita meninggalkan forum, mohon untuk seluruh mahasiswa on cam terlebih dahulu, kita take dokumentasi. Oh iya. Mohon maaf Mbak, di sini kalau saya sudah gelap dan nggak ada lampu. Oke, Mas. Saya hitung ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sebentar. Sekali lagi. Saya hitung ulang. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih banyak Pak Ketut dan Bu Maya. Ya. Sama-sama. Baik, terima kasih Mbak Binti, terima kasih Pak Ketut, terima kasih Bu Hartini, dan terima kasih seluruh mahasiswa modul Nusantara pada hari ini. Kita akan ketemu lagi insya Allah di hari Sabtu depan ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.